Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersu Benar Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ini kayaknya makin rame ya Mbak dunia perpolitikan ya sekarang ini, terutama soal Mhm. pemakzulan itu juga rame banget ya. Saya tadi ini Ya, kelihatannya Pak Jokowi memang dikepung dari berbagai arah ini, mulai dari ijazahnya, sekarang kemudian pemakzulan dan pemakzulan nggak boleh dianggap enteng karena yang turun langsung itu adalah para purnawirawan dan salah satunya ada Pak Tri di situ ya. Makanya kemudian sekarang Luhut yang nyap-nyapan terus gitu sampai mau mengusir ke luar negeri segala macam. Masa Pak Tri ya. mau diusir, yang bener aja nih Pak Luhut ya. Terlalu banyak Hmm. kepentingannya dan mungkin Iya, hutang budinya Mas Hersu ya. iya, Jadi, sampai kemudian nggak sopan sama senior itu iya. namanya ya Mbak ya. Itu pantangan Mhm. loh ya di kalangan TNI ada nggak hormat sama senior, tuh apalagi senior seperti Pak Tri kan bukan orang yang neko-neko gitu loh. Ini rame Iya, juga iya. Mbak. Betul. Ya. Terus Mhm. soal pagar laut itu juga lagi rame ya. Itu ada perbedaan pandangan antara kejaksaan dengan kepolisian ya. Kalau kejaksaan kan menganggap itu ada kasus korupsinya dan dia minta itu di apa dilengkapi soal itu. Tapi kan polisi kelihatannya ngotot nggak tetap nggak ada kasus korupsinya. Dia cuma pemalsuan dokumen dan kemudian itu dibalikin oleh kejaksaan. Tapi kemudian kepolisian kembalikan lagi bahwa itu ya urusannya hanya pemalsuan dokumen dan kemudian kejaksaan yang menyatakan bahwa itu ada kasus korupsinya. Ah, itu menarik sebenarnya. Tapi walaupun Pak Baliat kita tahu ada apa itu ya, ada perang bintang di situ ya, Mbak Agi ya. Iya, ya, karena sepertinya dari pihak kepolisian itu hanya ingin menghentikan itu di tingkat kecamatan saja. Jadi yang kena Iya. hanya mat, lurah, kepala desa, Tapi begitu itu ya. pun udah Itu pun juga. ditangguhkan ya Ya, penahanannya juga. Mm-mm. itu pun ditangguhkan dan kemudian barangkali nanti hanya dianggap sebagai keteledoran atau Mm-mm. masalah administrasi saja tapi tidak memiliki unsur pidana apa dan sebagainya kan maunya seperti itu Mas Hersu. Padahal ini kan sudah sangat cetowelo-welo siapa yang bermain gitu dan ya itu tadi karena konglomerasi yang terlibat dalam itu adalah konglomerasi besar yang bermain di masa Pak Jokowi itu sangat-sangat kuat begitu ya sehingga sekarang itu sepertinya susah banget. Walaupun ya segala sesuatu sekarang terbuka ya, terbuka, sangat terbuka. Jadi akhirnya PR atau warisan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu menimbulkan seperti ini antara instansi itu saling terpecah sepertinya gitu. Padahal kalau dari segi hukum, pandangan hukum kan seharusnya sama Mas Hersu. Iya dong. Mereka bisa sangat-sangat sangat apa ya seperti antagonis gitu. Kutub utara dan kutub selatan berbeda sekali kan nggak mungkin seperti Nggak itu mungkin. secara pandangan hukum. Iya. Iya, jadi ya ini memang warisan dari Pak Jokowi ini luar biasa sekali di bidang hukum, di bidang eh, kemarin juga Mas Irsu menyinggung tadi soal Pak Tri apa dan sebagainya. Mm. Akhirnya tersorot ketika Pak Tri itu apa berjalan di tangga begitu dan kemudian digandeng oleh Mbak Titi Mm. Soeharto begitu. Itu kan juga bahasa ya. Orang melihatnya sebagai sesuatu yang ketika Mbak Titi ini apa ikut melihat ke laut, bagaimana dibongkarnya pagar laut itu kan juga adalah bahasa yang Ya, bisa ya. kita kita lihat bahasa visual begitu. Nah, ini ketika menggandeng Pak Tri gitu, itu juga merupakan bahasa visual bagaimana ini politik kita ya memang jadi seperti ini begitu. Ya, dan memang kalau kita balik ke belakang memang ada hubungannya cukup dekat ya karena Pak Tri pada waktu itu kan Betul. jadi ajudannya dan mereka ini masih gadis-gadis kecil lah ya kayak Mbak Mbak Titi itu ya Betul. gitu ya. Dan Mhm. Pak Trinya ganteng banget pada waktu itu ya. Iya, Oke, iya itu. menarik juga Mhm. dan kemudian dan yang juga menarik kalau Anda ngomongin itu kan Gibran memang tidak hadir karena dia waktu itu ada di Mhm. mana di NTT NTT. dia melakukan kunjungan. Dan Mhm. pertanyaannya apakah ini memang sengaja menghindari apa ketemu Pak Tri dalam forum itu? Kan bisa aja seperti itu gaya Pak Jokowi kan seperti itu gayanya kan setiap kali ada demo. Tapi kalau Pak Jokowi kan setiap demo ada demo dia kabur ke luar Betul, daerah. betul. Dan Gibran Mhm. ini ke NTT. Nah, sementara Pak Prabowo kelihatan sekali sikapnya yang sangat hormat dengan Pak Tri ya. Mbak Agi ya, Iya. ketika mau menyampaikan pidato Pak Prabowo itu kemudian memberi hormat kepada Pak Tri walaupun sebenarnya kalau dari sisi jabatan kan lebih tinggi Prabowo karena Prabowo sudah jadi presiden tapi secara senioritas dia kalah senior. Dari si pangkat juga kalah
Kalau di kemiliteran kan Pak Tri itu full, dia jadi Oh, pernah jadi Kepala ya. Staf TNI Angkatan Darat, Panglima TNI dan sebagainya gitu. Sementara Prabowo kan hanya sampai Pangkostrat gitu. Jadi ini memang yang begini-begini ini ada etikanya di dalam TNI itu Ya. ya. Ya, Ya. pangkat, jabatan dan senioritas itu ada apa? Ada aturannya. Jadi kalau orang seperti Luhut itu sampai ngomong keras, ngomongin kampungan, terus ada belakangan ngomong pergi jangan tinggal aja di Indonesia. Loh ya apa hak dia untuk ngusir-ngusir itu? Emang siapa dia gitu kok sampai berani ngomong seperti itu kepada para senior TNI itu? Kan mereka ini juga orang yang berdarah-darah semua dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia itu kan. Iya, ya mungkin sedang membicarakan dirinya sendiri ya Pak Luhut. Jadi Hmm. ingat kampungnya sebagai orang yang berasal dari kampung. Itu kan apa Iya. sehingga disebut Iya. ngomongin diri sendiri Iya. kampungan begitu. Saya rasa Iya. sih begitu kan. Nah, kalau Pak Tri orang Iya, kota, kotaan Pak Tri orang Surabaya kok. Pak kurang kota. Sampai ada yang membahas itu loh Mas Hersu Oh ya? bahwa Ah, gitu ya, ada iya, ya? sampai ada yang membahas Ah, kampungnya Pak Luhut itu berasal dari mana, terus ah, kemudian ya oh, wajar dia adalah orang kampung, kampungan. Pak Tri adalah seperti persis Mas Hensu katakan tadi berasal dari kota, kota Surabaya, begitu oh, oh, latar belakangnya anaknya siapa Pak Tri ini dan Pak Luhut anaknya siapa. Sampai segitunya saking mungkin karena oh. iya, terheran-heran lah dengan tata bahasa, dengan diksi yang digunakan itu tuh betul-betul sebetulnya itu diksi kampungan. Dalam hal ini bukan berarti Ah, meremehkan betul. kampung ya, Bukan tapi orang kita bukan sesuatu ledek orang kampung, betul ya, setuju saya. bukan orang kampung, tapi ini adalah soal well educated begitu dan juga rasa. Ini soal rasa, soal etika begitu yang seharusnya kalau orang yang menjunjung tinggi etika ya itu tidak keluar dari mulutnya, apalagi ditujukan kepada seseorang yang memang jabatannya secara kepangkatan juga jauh juga lebih tinggi Jauh, iya gitu lebih ya. tinggi ya. Jelas begitu menjadi Hmm. pangap ketika itu dan menjadi wakil presiden ketika itu. Jadi ya asalnya dari mana itu mungkin kita bisa lihat ya Dari seseorang yang ya bisa mengatakan ya dari dari mana-mana nggak ada bukan Pak Luhut bukan nggak bisa dibandingkan dengan Pak Tri. Tapi kalau dia menang mungkin karena dia pebisnis gede gitu. Sementara Pak Tri orangnya sangat betul. sederhana sekali gitu. Itu Pak Iya, Luhut di situ menang gitu. iya, Pak Tri maupun anaknya dan kemudian yang jenderal-jenderal itu memang ya saya melihat dengan mata kepala sendiri Mas Hersu memang anaknya juga hidup dengan orang tidak menyangka begitu ya seperti salah satu anak Pak Tri yang kemudian saya satu komplek juga dengan dia. Jika dibandingkan dengan rumah yang lain dan dia betul-betul mendiami situ ya, bukan Hmm. berarti itu tempat investasi yang dia tidak tinggal di situ. Anaknya pun juga dulu ketika masih anaknya kecil pun dia juga tinggal di situ begitu. Jadi Hmm. kalau dibandingkan dengan yang lain tidak tidak mencolok begitu. Bahkan Hmm. ada rumah-rumah warga yang lain yang mungkin pengusaha begitu, jadi Hmm. jauh lebih mentereng begitu. Jadi ya memang keluarga Pak Tri mungkin lebih mementingkan hal yang lain. Pak Luhut lebih mementingkan hal yang lain gitu. Hmm. Hmm. Nggak ketemu sih Mas Hersu dalam hal itu kalau kita bandingkan. Iya, iya. Oke, mari kita bahas yang lain-lain soal banding membandingkan lagi gitu ya. Hari ini tergantung Hmm. Anda nontonnya kapan ya. Kalau Anda nontonnya hari ini berarti hari ini. Kalau nggak nontonnya ini hari ini ada hari Rabu ya Mbak Agi. Rabu tanggal 7 Mei 2025 itu kan Bill Gates datang ke Indonesia ya dan itu ada Ya. kaitannya dengan meninjau dengan program yang kita bahas kemarin soal makan bergizi gratis. Tapi kita kan udah curiga lah orang seperti Bill Gates ini kan pedagang juga. Dia nggak mungkin kalau dia datang kemudian memberikan bantuan dan sebagainya itu dia ya gratis makan siang gratis gitu. Dia pasti dia melihat apa keuntungan yang dia akan peroleh. Namanya pedagang, ya memang begitulah cara berpikirnya pedagang. Bener kan dia bantu makan bersiang makan bergizi gratis itu berapa? 2,5 triliun ya Mbak bantuannya ya. Iya, 2,6 triliun ya, 2,6. 159 juta dolar Amerika ya. Nah, terus, tapi kan nggak gratis gitu aja kan? Dia terus kemudian mau jadi uji coba vaksin dia ya, yang dia sedang uji coba apa untuk TBC ya, Mbak? Ya untuk TBC, iya Hmm. iya iya betul Mas Ersu. Sebenarnya ini bukan yang pertama kalinya yang terjadi di Indonesia, karena Hmm. pada tahun kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu itu ramai juga tuh di WhatsApp ya. Ini Hmm. soal nyamuk Wolbachia Oh, apa ya Wolbachia. Oh iya iya. membacanya. Mohon Iya maaf iya. kalau salah ya. Hmm.
nyamuk Wolbachia lah begitu. Nah, Hmm. ini menjadi ketika itu menjadi polemik Mas Hersu Ya karena banyak memang ditentang ya, yang tentang antara banyak lain Ibu ditentang. mantan Menkes Betul. ya Ibu Fadila Supari termasuk yang Fadila mengatakan. Supari masih ingat beliau waktu itu mengadakan jumpa pers yang mengatakan bahwa ini mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena ini diuji cobakan kepada manusia, maksudnya ya manusia manusia itu ya kita gitu kepada rakyat Indonesia dan mungkin dalam pandangan Ibu Fadila Supari orang-orang yang lemah lah yang mau menerima itu kenapa tidak diuji cobakan di negaranya sendiri misalnya maksudnya demikian karena nyamuk Wolbachia tersebut sebetulnya selain di Indonesia juga diuji cobakan juga di Australia kabarnya begitu dan kemudian juga di Brazil, di Vietnam kalau tidak salah begitu dan juga negara kecil seperti misalnya Fiji, Vanuatu kalau tidak salah demikian lah. Mohon maaf kalau seandainya saya salah menyebutkan Hmm. negaranya. Tapi itulah yang terjadi begitu Mas Hersu. Dan kemudian ketika itu sebagai Menkes, Ibu Fadila Supari ini juga melihat bahwa Indonesia dalam 10 tahun terakhir sudah berhasil mengendalikan penyebaran nyamuk Aedes aegypti, yaitu yang pembawa virus dengue tersebut ya, demam berdarah dengue. Jadi menganggap bahwa itu tidak perlu begitu. Tapi ketika itu dibarengin dengan apa namanya ya World World Mosquito Program kalau tidak salah bekerja sama dengan peneliti dari UGM gitu akhirnya itu tetap dilaksanakan. Jadi ketika itu Bill Gates juga datang ke Indonesia tahun 2014 begitu kalau tidak salah ada fotonya yang dia menyebarkan nyamuk tersebut dengan menggunakan belangkon, begitu baju biru. Kalau itu ada di Jogja ya, karena ini penelitiannya dari UGM dan kemudian disebarkan di Jogja. Ketika itu sebelumnya akan disebarkan di Bali, tapi mendapatkan tantangan keras. Juga akan disebarkan di Bandung, kalau tidak salah Surabaya dan sebagainya, tapi mendapatkan tantangan keras. Ya itulah, tapi akhirnya itu tetap berjalan dan diklaim bahwa ternyata penyebaran nyamuk di Jogja itu menurun sekitar 70 atau sampai dengan 70 77% begitu katanya. Ya, itulah apa Bill Gates ini memang eh, yayasannya ini kan di apa didukung oleh yayasan Bill and Melinda Gates Foundation itu ya. Ini Apa masih ya memberikan dana setelah setelah mereka bercerai apakah masih Bill and masih Melinda masih masih ya? tetap. Hmm. Masih tetap. Mereka bercerai tahun berapa ya? 2020 atau 2021 saya lupa ya. Tapi ini yayasan ini masih tetap berjalan dan kemudian mendanai berbagai macam penelitian di seluruh dunia sebetulnya. Nah, sekarang salah satunya adalah TBC itu rupanya Mas Ersu. Ya sebagai negara yang kita biaya untuk penelitiannya rendah, BRIN itu banyak orangnya tapi tidak difungsikan apa dan sebagainya. Akhirnya ya kita terjajah seperti itu mau tidak mau begitu. Ya. Lagi kita mengharapkan dana hibah sampai dengan triliunan dari Yayasan Bill Gates begitu kan. Dan Indonesia ini kalau saya baca-baca Mas Hersu, eh, soal TBC itu ternyata masih menjadi nomor 2 di dunia. Jadi jumlah penderita TBC-nya. Dan saya terkejut ternyata sampai dengan sekarang itu setiap tahunnya tahun 2023 kalau tidak salah data terakhir itu ada 800.000 penderita baru TBC. Bayangkan dari itu Eh, hampir 1 juta loh. hmm. Padahal tahun 2022 itu masih 700.000. Artinya itu terus naik, terus meningkat. Dan jumlah peningkatannya malah lebih kecil dari jumlah peningkatan penduduk. Jumlah penduduknya itu meningkat hanya berapa, sementara penyebarannya lebih banyak. Dan kita nomor 2 sesudah India. Bayangkan India itu ada 1.400.000 satu 1.400.000.000 jumlah penduduknya sekitar itu ya. Kemudian kita ternyata menyumbang nomor 2-nya sekian persen begitu. Dan sesudahnya itu ada Cina, ada Pakistan gitu. Ya, ya Cina dengan jumlah penduduk yang sekian besar tidak heran. India juga, tapi Indonesia menjadi nomor 2. Ini kan kalau kita melihat menyumbang menyumbang sesuatu yang sangat buruk ya terhadap sumber daya manusia kita. Bayangkan, ini menyebarnya sangat cepat kalau TBC lewat air liur, lewat kita bersin, batuk apa dan sebagainya. Bahkan kalau bagi rumah tangga saya sempat mengetahui beberapa teman yang anaknya ketika bayi tertular yaitu karena ada mbak dari daerah begitu ya asisten rumah tangganya dari daerah dan ternyata membawa dia menderita TBC menular ke bayinya ya begitulah eh, kita sistem kesehatan yang masih sangat buruk apalagi memang ternyata ini memperlihatkan selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi memang kesehatan kita itu
penanganannya juga tidak baik-baik saja, Mas Hersu. Ya, bukan Jadi ini prioritas lah sekarang kelihatannya ya, karena prioritasnya adalah bukan infrastruktur prioritas. ya. Oke, kita Omon-omon, Mas ya Hersu, ya. omon-omon. Jadi Ya. kita landasannya untuk menjadi Indonesia emas, di mana Hmm, tentunya salah satunya adalah kesehatan. Nggak mungkin menuju Indonesia emas kalau hmm, orang-orangnya penyakitan. Ini baru satu penyakit saja loh, TBC, hmm. belum yang lainnya, gitu. Oke. Oke, dan berarti tepat ya istilahnya sekarang itu tidak ada makan siang gratis itu dalam no free Ya. lunch itu ya itu benar dalam di dalam politik ya itu dengan memberikan bantuan ke MBG dan kemudian dia mendapatkan laboratorium hidup ya di Indonesia dengan cara Ya. seperti itu untuk uji coba. Oke, mari kita bahas topik apa lagi Mbak yang cukup menarik. Yang menarik adalah sidang Tom Lembong kemarin tuh, Mas Hersu. Nama-nama Oh, besar mencuat di situ di dalam sidang. oke oke. Siapa sih nama besarnya? Hmm. Ya, ada nama Pak Muldoko, Oh, terus muncul lagi kemudian Pak Muldoko. ya, Pak Mudaka, halo, muncul lagi. Hmm, Kemudian ada Gita Wirjawan juga, ini mantan Menteri Perdagangan hmm, era Pak SBY ya. Ketika itu hmm, hmm, tahun 2013-2014 itu dipegang oleh Pak Gita Wirjawan dan juga hmm, ada muncul nama Tommy Winata. Nah, ini menarik nih karena kemarin juga Tommy Winata ini terlihat mendampingi Pak Prabowo juga nih hmm, ketika menerima Bill Gates, ada Tommy Winata, ada Haji Isam gitu ya, mendampingi Bill Gates gitu. Jadi dan ternyata di sidang ini ya, sidangnya berarti hari Selasa ya, Mas Yersu, tanggal 6 ya. Mei Hmm. itu muncul nama tersebut. Mungkin kita perlu bahas itu. Siang semuanya, terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi tentunya hari ini eh, dihadirkan saksi-saksi dari Induk Koperasi Kartika, ya, operasinya TNI Angkatan Darat, dan dari Inkopol, ya, Induk Koperasi Polri, ya, yang waktu itu di 2015 dan 2016 mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, ya, dan juga dari saya, untuk ikut membantu dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok gula nasional. Ya. Ya, pertama saya sangat mensyukuri ya, para saksi-saksi tadi dari Angkatan Darat, dari Polri, ya, menyampaikan yang mereka saksikan langsung ya, karena mereka menjabat di Induk Koperasi Kartika dan di Inkopol pada saat itu 2015-2016 ya. Mereka menyampaikan bahwa gejolak harga pangan secara umum ya, bukan cuma gula, tapi semua harga pangan di 2015-2016 itu sampai mendapat perhatian kepala negara, ya, Pak Presiden. Jadi dua-duanya menyampaikan kesaksian bahwa pimpinan masing-masing, yaitu Pak Kasat saat itu ya, dan Pak Kapolri saat itu, menyampaikan bahwa Bapak Kepala Negara, Bapak Presiden sangat prihatin ya, terhadap gejolak harga pangan, ya, di mana di dalamnya tentunya termasuk gula, ya, dan bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa itu gejolak harga tersebut meresahkan masyarakat. Ya. Dan para saksi dari Angkatan Darat dan dari Polri juga menyampaikan bahwa itu tentunya membawa risiko ya, bagi keamanan di masyarakat. Ya. Jadi dengan demikian pimpinan Angkatan Darat, pimpinan Polri, ya, yang segera memerintahkan kepada masing-masing koperasi, ya, karena tentunya TNI maupun Polri tidak boleh berbisnis, ya, jadi yang boleh itu hanya koperasinya, ya. Pimpinan Polri, pimpinan Angkatan Darat langsung memerintahkan ketua koperasi masing-masing untuk bergerak, ya, untuk ikut membantu menstabilkan dan akhirnya menurunkan harga gula di 2015-2016. Ya. Apalagi menjelang hari-hari raya keagamaan yang besar. Ya. Dan para saksi dari Angkatan Darat, Polri tadi juga menyampaikan ya peran Induk Koperasi Kartika dan Induk Koperasi Polri itu besar dan sangat sukses, ya, berhasil di 2015 dan di 2016 untuk meredam ya, harga gula, dan mereka juga bilang saat itu sangat-sangat terasa di tingkat masyarakat. Ya. Ada daerah tertentu di mana harga gula sampai 19.000 ya, berkat intervensi dari koperasi polisi, ya, operasi pasar, akhirnya turun ke 16.000. Ya, itu kan cukup signifikan ya, itu satu. Jadi kemudian saya juga bersyukur atas kesaksian tadi pagi dari Angkatan Darat
ya, Polri masing-masing punya koperasi, bahwa seleksi maupun penunjukan distributor ataupun mitra kerjasama, ya, yaitu siapa-siapa saja pelaku industri gula, ya, yang diajak kerjasama, yang ditunjuk, ya, itu sepenuhnya di tangan mereka, bukan Kementerian Perdagangan, ya, itu sepenuhnya urusan bisnis, ya, urusan badan usaha, ya, itu istilahnya kan B2B, ya. Inkopkar, Inkopol itu bekerja sama dengan distributor, ya, karena mereka menyampaikan kalau nggak pakai distributor nggak mungkin akan menjangkau ke masyarakat, ya, barangnya nggak akan nyampe, ya. Dan dua-duanya menyampaikan sangat jelas sekali kelihatan bahwa upaya masing-masing Inkopol maupun Inkopkar itu berhasil, sangat-sangat berhasil, ya. Dari pantauan mereka langsung di lapangan maupun dari pemberitaan di surat kabar, ya, di koran dan sebagainya, itu kelihatan sekali begitu mereka guyur, ya kan, stok gula ke pasar itu harga langsung turun. Ya. Oke, mari kita bahas mulai ya apa kita ngomongin Tom Lembongnya atau ngomongin orang-orangnya itu. Iya, bagaimana nama-nama tersebut kemudian muncul, Mas Heru? Dan sebetulnya kita sudah menduga nama itu akan muncul. Ya, jadi dalam sidang tersebut itu memang ada jenderal, ya, purnawirawan jenderal itu yang menjadi saksi dalam sidang tersebut itu berasal dari Polri, berasal dari kepolisian, yaitu bersaksi soal Inkopol, Induk Koperasi Polisi, dan juga ada perwira begitu ya, dan ini juga saya tidak tahu kalau ini disebutnya sebagai Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan Kabak Kumpam Induk Koperasi Angkatan Darat. Nah, berarti ini masih menjabat ya. Ini namanya Letkol CHK Sipayung. Ini menarik apa yang diungkapkan oleh dia, Mas Hersu. Pak Sipayung ini mengungkapkan bahwa dia mendapatkan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengajukan permohonan impor pada 2015. Jadi dulu ternyata dia disuruh oleh Kasat begitu ya, Mas Hersu, untuk mengajukan permohonan impor kepada Menteri Perdagangan. Dalam hal ini Menteri Perdagangannya adalah Thomas Lembong. Nah, kemudian dia mengajukan dan mendapatkan kuota impor sebesar 100.000 ton untuk impor gula kristal mentah begitu. Nah, dia ini terang-terangan, Mas Hersu, bahwa sebetulnya dulu namanya Inkopkar ya, Induk Koperasi Kartika. Ya, ini Kartika ini identik dengan Angkatan Darat, tapi sekarang namanya udah Inkopkar, Induk Koperasi Angkatan Darat begitu. Dan dia menjelaskan bahwa keterlibatan Inkopkar ketika itu ya berdasarkan pada Memorandum of Understanding atau MOU antara Kasat Jenderal TNI Muldoko pada tahun 2013 dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Ini masih masa Pak SBY. Jadi memang ada MOU, Mas Yersu, antara Kementerian Perdagangan dan dengan pihak TNI Angkatan Darat soal ini tadi, soal kerjasama gula begitu, soal pergulaan. Nah, kemudian karena dari pihak Inkopkar tersebut ya tidak memiliki pabrik, sebetulnya kan tidak memiliki daya upaya untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula putih yang siap untuk dikonsumsi, sehingga nggak dia punya kemampuan ya untuk itu melakukan itu. Tidak memiliki kemampuan, nggak punya sumber dayanya juga, nggak punya pabriknya, akhirnya memakai pabriknya Tommy Winata. Nah, sebetulnya ini bukan karena mendapatkan kuota kemudian memakai pabrik, enggak, pasti karena kita tahulah kerjasama antara pengusaha Tommy Winata, ini salah satu udah lama banget itu dengan TNI Angkatan Darat ya, udah. Iya, di Angkatan Darat Pak Edi ini Sudrajat itu. Ya. Betul, dari sejak zaman Orde Baru ini memang dari sejak Tommy Winata umurnya masih 15 tahun gitu kalau kita melihat sejarahnya begitu ya, sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ketika itu dan masih terus sampai dengan sekarang. Jadi ini kemudian memakai pabriknya Tommy Winata, ini namanya Angel Product yang kita pernah bahas waktu itu, Mas Yesus, dan menjadi viral. Pabrik ini berada di Serang. Jadi pabrik gula rafinasi sebetulnya. Angel Product itu sebetulnya kalau kita melihat profilnya di profil pemerintah kabupaten setempat, Serang ini masuk ke dalam Banten ya, itu kita bisa melihat ini adalah seharusnya mengubah
gula dari rafinasi menjadi gula kristal putih. Jadi yang sudah siap edar begitu, yang siap untuk dikonsumsi. Tapi pabrik ini juga bisa mengolah dari gula kristal mentah menjadi kemudian gula kristal putih juga. Nah, untuk pengolahannya itu kemudian diberikan kepada pabriknya Tommy Winata. Itulah kemudian muncul nama Tommy Winata tersebut, Mas Ersu. Karena ketika ditanya kemudian oleh Tom Lembong di dalam persidangan tersebut, siapa pemilik Angel Product itu disebutkan oleh Pak Sipayung tadi itu adalah milik Tommy Winata begitu. Nah, biaya impor gula itu bersumber dari PT Angel Product begitu. Dan sementara untuk mendistribusikannya gula pasir tersebut distribusikan oleh Incopat begitu Mas Irsu yang menjalin kerjasama dengan distributor swasta. Jadi ini akhirnya terungkap ya bagaimana kok Inkopkar itu akhirnya mendapatkan kuota. Ternyata memang sudah dimulai dari sejak sebelum-sebelumnya oleh Menteri Perdagangan sebelumnya begitu. Sesudah itu kan yang menjabat tahun 2000, sesudah itu Pak SBY sudah tidak menjadi presiden lagi. 2014 kabinet berganti, kemudian Rahmat Gobel yang menjadi Menteri Perdagangan begitu dan itu juga melakukan impor gula. Sesudah itu baru kemudian Thomas Lembong hanya selama 1 tahun 2015-2016 begitu dan sesudah itu ya yang berikutnya semuanya sampai dengan ke Zulhas itu semuanya melakukan impor gula dan impor gula tertinggi itu kalau Thomas Lembong kalau tidak salah hanya sekitar 3,6 juta ton kalau tidak salah ya Mas Ya, ya. Ersu dan sementara impor tertinggi dilakukan di masa Menteri Perdagangan Lutfi itu sampai dengan 6 juta ton. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Begitu juga dengan Zulhas. Zulhas di bawahnya Lutfi, tapi tetap tinggi. Kalau tidak salah sekitar 5 juta ton. Jadi ini memang impor gula ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi tradisi begitu ya. Dari tahun ke tahun. Kalau soal keterlibatan Angel Product, ya itu memang karena memang ada kerjasama dengan Muldoko. Itulah makanya tidak heran kalau dari pihak kuasa hukum Tom Lembong kemudian menginginkan Muldoko dan Gita Wirjawan ini dihadirkan pada persidangan berikutnya menjadi saksi. Yes, oke. Kita tahulah permainan memang impor itu. Ya pasti mainannya seperti itu. Siapa yang melakukan kuota, tadi nanti siapa yang ikut menikmati dan sebagainya. Dan kemudian pemainnya sebenarnya juga itu saja ya dari pemerintahan berganti ya ya pemainnya itu saja. Makanya kemarin banyak yang sinis ketika misalnya kayak korupsi di Pertamina disidiki, oh ini mau ganti ganti pemain nih kan gitu, pemerintahan ganti. Orang udah nganggapnya seperti itu ya karena realitasnya sejak zaman Orde Baru memang kuota itu yang digunakan oleh para pejabat kita untuk mendapatkan uh, fulus. Betul, betul, iya. Dan menurut Pak Sipayung tadi, saksi itu, Mas Ersu, dia mengatakan dari 100 ribu ton itu mendapatkan keuntungan untuk setiap kilogramnya sekitar 75 rupiah. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pihak Inkopkar gitu sekarang Inkopat itu sekitar 7,5 miliar begitu. Jadi ya ini kalau kita melihatnya sebenarnya hanya mengambil fee saja ya. Iya, Dia mendapatkan kuota, dia kemudian menjual kuota tersebut gitu. Gula pasir yang masuk itu kemudian diberikan kepada Angel Product, kemudian Angel Product memberikan lagi hak distribusinya kepada Incopat dan kemudian Incopat memberikannya malah kepada swasta, tidak didistribusikan sendiri begitu. Nah, begitu juga impor gula oleh Inkopol. Ini malah justru dibacakan ini Mas Hersu. Ini saya bacanya misalnya dari kompas.com. Ini mantan Kepala Divisi Perdagangan Inkopol, Irjen Polisi Purnawirawan Mujiwaluyo. Ini Irjen loh, ini yang menjadi saksi bintang 2. seorang jenderal begitu. Iya. Ini pada April 2016, dia mengajukan permohonan kuota impor 300 ribu ton dan meminta izin untuk melakukan operasi pasar. Nah, ini memintanya kan tentu saja kepada Menteri Perdagangan Tom Lembong untuk impor raw sugar kepada produsen gula nasional yang menjadi mitra koperasi Korps Bayangkara tersebut.
Isinya seperti ini suratnya Mas Ersu. Mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas kepada Inkopol, memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016. Tapi kan Agustus itu Tom Lembong sudah tidak menjadi Menteri Perdagangan lagi. Kemudian Tom merespon pada tanggal 3 Mei 2016, tapi hanya memberikan kuota 200.000 ton. Ya kita tahu kalau berdasarkan laporan dari BPK yang di mana hasil dari BPK ini hasilnya memutuskan tidak ditemukan kerugian negara dalam hal ini, begitu kan? Berbeda dengan hasil dari BPKP yang diklaim oleh pihak kejaksaan, tapi sampai sekarang belum juga dikeluarkan atau ditunjukkan bagaimana perhitungannya, walaupun sudah diminta oleh hakim. Nah, dan kemudian alasannya Mas Hersu, kenapa kemudian mereka ini juga mendistribusikan gula pasir tersebut dari pihak Inkopol tersebut? Karena memang selama ini katanya misalnya di pasar induk Cipinang begitu ya, itu di sana merajalela preman begitu, mafia gula istilahnya begitu. Jadi menurut Waluyo ini salah satu alasan mengikuti operasi pasar karena persoalan harga gula berkaitan dengan keamanan. Jadi dia menceritakan, coba saudara saksi jelaskan dalam BAP nomor 10 saksi menerangkan bahwa pertimbangan Inkopol mengajukan operasi pasar dikarenakan terdapat penolakan keras operasi pasar penjual gula. Itu menurut hakim ya. Terus kemudian dijelaskan ini oleh Waluyo, yaitu ketika mereka datang ke operasi ke pasar itu ditolak oleh kelompok kartel di situ. Akhirnya kita panggil Kapolsek, kita dudukkan bersama, ini perintah negara, baru kita bisa masuk. Itu salah satu bukti. Kenapa menurut dia Inkopol itu akhirnya berperan, begitu juga dengan TNI. Kalau yang saya pernah dengar sih Mas Hersu, pada umumnya ya pendistribusian ke daerah itu seringkali terutama di luar Jawa kalau ini itu seringkali ada begal di jalan gitu. Jadi pembegalan terus kemudian juga ada pihak-pihak yang dari dalam itu sendiri begitu ya yang mungkin membocorkan bahwa sedang ada perjalanan ya namanya gula ini kalau sudah diangkut oleh truk itu kan nilainya sudah bisa miliaran begitu. Jadi memang riskan, memang rawan gitu. Yang namanya mobil pribadi seperti itu aja seringkali kan banyak pembegalan di jalan, apalagi sesuatu barang itu. Makanya kalau di luar Jawa seringkali ada pengawalan dari pihak aparat keamanan seperti itu. Tapi ini bukan berarti membenarkan sistem seperti ini. Ini adalah memang semuanya itu sudah buruk begitu ya dari segi keamanannya juga kita sudah buruk terus kemudian dari ini kan sebenarnya bukan pekerjaan dari Inkop TNI dan juga dari ini. Tapi kalau kita melihat lagi pada masa sampai dengan sekarang, sampai dengan Pak Prabowo pun mengakui kemarin, seperti misalnya perumahan TNI itu masih banyak sekali prajurit itu yang bertugas sampai bertahun-tahun mereka yang ngekos, mereka ya ini tidak sediakan perumahan dan sebagainya. Jadi memang anggaran pemerintah itu tidak teralokasi dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mencari mencari ini sendiri mencari begitu kan proyek lah itu karena mencari proyek dan kemudian di situ betul dimainkan juga akhirnya kan gitu ya kan namanya juga. iya betul seperti itu jadi sudah amburadulnya ini sudah kebangetan begitu ya sebetulnya Ini memang benar-benar kita sudah menduga bahwa kalau kasus Tom Lembong ini dibawa ke pengadilan itu memang bisa kayak orang injak ranjau itu. Jadi dan yang korbannya bisa banyak itu bukan hanya Tom Lembong harusnya kalau itu di pengadilannya berproses dengan benar kan. Kalau ini nama-nama itu kemudian diseret ke pengadilan juga kan jadi bakal rame ini persidangan itu Mbak Agi. iya pastilah Mas Ersu dan seharusnya ini semuanya kena ya Ya. bahkan kita dari sejak tahun 95 kita telusuri, kita cari ya lewat AI. Lewat AI itu dia langsung bisa menyaring berita-berita dari Kompas, dari Detik, dari Kumparan, dari Media Indonesia, Metro TV, apa semuanya ya yang ada. Itu kemudian bisa disaring kemudian highlightnya kita bisa baca. Misalnya seperti ini. Produksi gula di Indonesia tidak pernah mengalami surplus sejak tahun 95. Data menunjukkan bahwa konsumsi gula nasional terus meningkat, sementara produksinya stagnan. Ya. Ya orang namanya pabrik gula itu banyak ditutup Mas Ersu malah jadi tempat syuting untuk Untuk film persaingan horor. persaingan Iya film dunia percaya nggak lain percaya ya seperti pro itu. dunia lain.
Iya betul, dan sehingga dibutuhkan gula domestik itu tidak mencukupi, sehingga banyak pabrik-pabrik seperti pabriknya Hmm. Tommy Winata tadi itu idle. Jadi kalau mereka kan hanya bisa berproduksi pabrik tersebut kalau ada gula rafinasi impor. Hmm. Kalau ada produksi gula dalam negeri yang disalurkan mereka beli. Mereka kalau seandainya itu ya pabriknya nggak mengolah apapun begitu. Begitu juga pabrik-pabrik yang lain, Hmm. pabrik pengolahan gitu. Sementara produksi kita masih ampun-ampunan, malah justru makin makin Hmm. apa makin boncos begitu. Nah, coba kita lihat, kita memiliki ininya Mas Hersu, datanya ini kita lihat ya. Kalau dari Gita Wirjawan, coba kita lihat dari sejak 2011 Gita Wirjawan artinya kerjasama dengan Tom Lembong, apakah tahun 2013 dan 2014 tersebut langsung dilaksanakan Hmm. dengan melibatkan Inkopkar sebagai importirnya, ini harus diperiksa. Kemudian sesudah itu Rahmat Gobel pastilah melakukan importir juga. Thomas Lembong, Enggar Tiasto Lukita, ini lama loh, 2016 sampai 2019. Ya. Kemudian Agus Suparmanto hanya 1 tahun seperti Tom Lembong. Muhammad Lutfi, ini 2 tahun, 2020 sampai 2022. Zulkifli Hasan, 2022, 2024 menghadapi Pilpres pula, yang dimana di dalam sembako itu juga ada gula. Ya. Biasanya diberikan gula 0,5 kilo dan kemudian baru Budi Santoso sampai sekarang. Nah, kalau kita melihat ininya grafiknya dari National Sugar Summit Indonesia, ini isinya banyak banget loh, ahli Ya. pergulaan, Hmm. akademisi, pelaku industri apa dan sebagainya. Jelas-jelas Mas Ersu, data konsumsi dan data produksinya itu berbanding terbalik banget. Konsumsinya melonjak terus seiring dengan industri pengolahan kita, seperti permen, seperti biskuit apa yang memerlukan semuanya gula, dan kemudian sementara produksinya ini terus menurun. Sempat naik sedikit tapi terus menurun. Dan apalagi kalau kita melihat data impor gula Indonesia dari, coba ini saya baca, dari 2014 sampai dengan 2023 di masanya Zulhas. Zulhas saja itu mengimpor, iya betul, sekitar 5 juta ton. Tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada Tom Lembong. Hmm. Kenapa nggak diperiksa juga Zulhas ini? Kemudian, ya, aduh kacau ini. 2022 Lutfi 6 juta ton. Harus diperiksa dong. Terus kemudian Lutfi segitu ya. Kemudian 5,5 juta ton. Ini di tahun 2021 masanya Lutfi juga. Kemudian sebelumnya 5 juta ton, ini juga 2018. Masanya Pak Enggar Tiasto kita. Hmm. Pak Enggar Tiasto juga mengimpor banyak sekali, 4,5 juta ton, 5 juta ton, kemudian 4 juta ton. Dibandingkan Tom Lembong yang 3,6 juta ton. Oke, kita tunggu ya ini kelanjutannya. Bakal menarik kalau sekali lagi kalau memang pengadilan ini serius mau membongkar kasus. Betul. Nih, kalau cuman memang targetnya Tom Lembong ya nggak bisa apa-apa Mbak Agi. Ya. Iya, siapa sih yang nyuruh? Mm-mm. Siapa yang Nah, menarget nih? iya. Oke, Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Rizwan Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat.